Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Bang Daman ataupun Ustadz Daman, terserah mau dipanggil apa ya teman-teman ya. Nah, kita kedatangan satu video nih. Nah nih mengingatkan kita kepada era-era HP ya. Kalau dulu pernah pakai HP daun ya, HP kodok ya. Masa NG ya, ada NG Kiddy dan NG Klasik, ingat nggak? Anak diazab jadi ikan pari, ya kan? Ya kan, wah banyak itu lahirnya bayi iblis, banyak itu. Dimana ringtone-nya biasanya langit bumi bersaksi, deritaku jalani, langit bumi bersaksi, bukan? Bukan? Oh bukan. Biasanya apa ya? Lupa. Pokoknya lagunya Sulis lah. Pokoknya yang serem-serem lagunya Sulis. Nah, ini datang dari satu channel mengingatkan kita kembali kepada sesuatu yang jadul-jadul tersebut, ya kan? Kemunculan 6 makhluk aneh di tengah kobaran api di Los Angeles. Ya udahlah, terserah lah ya kan. Kita yang penasaran ya kita cukup diam dan menyaksikan. Kita lihat video apa yang kemudian akan disuguhkan. Makhluk aneh apa aja ini? Karena apa ya? Kalau peristiwa kebakaran, peristiwa banjir atau peristiwa apapun, kenapa ya orang itu identik banget kait-kaitkan kepada sesuatu yang sifatnya tuh mitos-mitos seperti itu. Cuman oke lah, kita anggap iya aja. Karena sebenarnya ada satu pelajaran yang harus kita ambil daripada peristiwa yang terjadi di LA tersebut. Mari kita saksikan videonya dulu. Ini versi daripada channelnya Edi Prayitno. Apa itu? Ini sebelum terjadi kebakaran. Ya, ada apa? Sebelum terjadi kebakaran. Oh, ada cahaya di langit. Ini di bulan-bulan Desember wow, langitnya bocor, keluar air. Wah, keren. 2024. Apa sih, sudah ada tanda-tanda munculnya hujan api. Wow, hujan api, keren. Nah, itu yang ada dikasih tanda panah merah itu bola. Bukan hujan bola api kali ya. Bukan. Itu kayaknya baptis api. Tahu nggak baptis api? Nih ya, kita kasih nampak ya. Mungkin ini kali sepertinya. Ya. Karena yang kita tahu kan Yohanes membaptis Yesus dengan air. Mana tahu kali ini emang benar sedang membaptis seluruh umat manusia di Los Angeles pakai api, ya. Nih dalilnya. Nah, di mana di sini ada di dalam Markus 1:8 dulu ya. Di mana aku membaptis kamu dengan air, tetapi ia akan membaptis kamu dengan Roh Kudus. Lalu Roh Kudus membaptis dengan apa? Nah, jadi kan berperantara ya. Nah, Roh Kudus akan membaptis dengan ini. Aku membaptis kamu dengan air sebagai tanda pertobatan. Tuh yang udah tobat. Tetapi ia yang datang kemudian padaku lebih berkuasa daripada aku, dan aku tidak layak melepaskan kasutnya. Ia akan membaptiskan kamu dengan Roh Kudus dan dengan api. Berarti ada sesuatu yang lebih berkuasa daripada Tuhan itu sendiri. Nih kita baca. Tetapi ia yang datang kemudian daripadaku lebih berkuasa daripadaku, dan dia akan membaptisnya dengan api. Nah itu tuh. Ketika kejadian di Los Angeles tuh ya secara tidak langsung itu adalah proses pertobatan. Kalau seharusnya kalian bangga sih. Ya seharusnya bangga. Wah, ada kejadian di Los Angeles. Kenapa? Terbakarnya Los Angeles. Ya kebakaran. Harus bangga. Kenapa? Itu adalah proses penyucian oleh Roh Kudus menggunakan baptis api. Baptis di atas baptis air lagi tuh. Nah, di dunia udah dibaptis pakai air. Nah, waktunya nanti di dunia ngerasain sesekali baptis api sampai di hari akhirat. Nanti bakal dibaptis pakai api ya. Nah, tapi di nerakanya orang muslim. Lanjut. Itu kelihatan dari belakang. Nah, belakangnya juga ada lagi nih. Saying it looks like a rocket, others like a drone Dan ini or bukan a pesawat. UFO. There's really no explanation to what these things are. They're definitely not helicopters. Most of the flights during this whole event were actually Ada hitam terbang di langit. Wih, apa itu yang terbang di langit? Lagi ada benda terbang di langit. entity.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Ada warahmatullahi hal-hal wabarakatuh, aneh Bang. yang terjadi di saat terjadi kebakaran yang hebat di Ya, Bang. LA, Los Angeles. Ya. Lahan yang terbakar sudah mencapai 72.237 hektar atau 720 km Wah, gitu juga persegi. ya kebakarannya ya. Atau dengan kata lain ini sudah 2 kali lipat wilayah Gaza yang hanya 360 km Oh, dibalas persegi. sama Allah tuh. Ada Pembalasan beberapa dari hal Allah tuh. aneh terjadi. Ini dimuat di beberapa Tenang, pertolongan Allah itu sang maha luar biasa ya. Di mana saat penyerangan Abraha saja juga peristiwanya dengan api. Api-api yang dibawa oleh burung ababil dari neraka hingga jatuh ke kepala-kepala mereka dan kepala gajah-gajah mereka, yang membuat tentara Abraha tewas segala itu dan kalah dan gagal menyerang Ka'bah. Nah, ini juga nih. Kalian nyerang Palestina, bombardir salah-salah, tenang, tentara Allah masih disiapkan untuk penghancuran kalian. Itulah mantapnya, ya kan? Cuman ya teman-teman ya tetap nanti adanya apa? Pembelaan katakan. Wah, ya kan? Karena info-info yang beredar bahwa Kristen juga mengatakan itu azab dari Tuhan Yesus karena di malam itu mereka nggak tahu, saya lupa infonya, semacam ada perayaan nominasi award Globe gitu, mereka menghina Tuhan Yesus saat itu katanya. Jadi kedua agama ini saling mengklaim nih, saling mengatakan ini azabnya Allah, ini murkanya Yesus. Nah, itu kita nggak tahu, tapi ada satu pelajaran yang kemudian kita bisa ambil daripada video ini. Nanti kita bakal kasih tahu apa sebenarnya ini Tuhan yang siapapun itu, misalnya kita Islam ya berarti Allah, mereka yang terserah. Agar tapi ini video ataupun ini kejadian yang seharusnya menyadarkan kita seluruh orang-orang yang berada di muka bumi. Apa yang kemudian disadarkan oleh Tuhan itu? Nah, ini saya ngomongnya versi universal ya. Kepada orang Islam berarti ini peringatan dari Allah. Oke. Cuman kepada universalnya humanity, segala manusia, ini peringatan daripada Tuhan yang satu itu. Tentang apa? Tentang, kita nonton dulu. berita di Amerika juga. Beberapa orang menyaksikan kejadian-kejadian aneh saat terjadinya bencana alam kebakaran dahsyat ini ya. Oke. Jadi ini memang bukan kebakaran biasa. Diprediksi ini kebakaran terbesar di dunia yang terjadi saat seluruh ini. negara ya, nggak? Jadi ini ada beberapa hal aneh. Bahkan orang luar negeri pun sampai heran melihat fenomena apa ini yang terjadi. Pertama, ada api yang ambrol dari langit. Yo. Api yang ambrol dari langit. Api yang ambrol. Oh, langit bocor. Kalau kita perhatikan Oh, coba. langit bocor. Langit bocor. Nah, itu apinya ambrol dari langit. Turun. Enggak. Nah, ini peringatan nih, makanya malam tahun baru kalian bakar mercon, apinya disimpan. Nah, begitu udah disimpan dari seluruh bumi itu bocor api-api yang udah disimpan di langit tuh, yang meledak-meledak tuh, ditumpahin ke Los Angeles. Direkam oleh seorang pilot helikopter di Colorado, Amerika Serikat. Jadi ini apinya ambrol keluar dari awan-awan, itu tiba-tiba apinya jatuh ke bawah. Mengerikan ya. Ini sebelum terjadi kebakaran ya. Sebelum terjadi kebakaran Tuh, sebelum terjadi kebakaran di langit bocor, keluarin api. Wah, Desember tahun kapal nih. 2024. Wah, nggak bayar ini Ini apa? sudah ada IPL ya? tanda-tanda munculnya hujan api yang direkam oleh Itu kayaknya penyerangan dari ini deh. Apa itu kalau di film Avatar apa kok Jul? Negara api enggak ini. Siapa? Laksamana apa? Aku lupa. Ingat kalau masih pernah nonton film Avatar. Kalau kalian pernah nonton film Avatar nih, ini di mana hari kebanggaan daripada
apa ya, negara api. Karena pas saat kok jadi reaction film Avatar ini, ya kan, saat itu negara api menjadi sangat kuat. Untung saat itu Aang bisa membela dengan 5 elemennya hingga menjadi Avatar Roku ya. Ya kan? Bukan, jadi apa dia? Ngapain jadi Avatar Roku? Bukan Avatar Roku, pokoknya dia udah nguasain 4 elemen, pokoknya aku udah lupa cerita Avatar. Ininya menyala, apa itu? Mode Avatar tuh kan. Oh, mode Avatar. Kalian yang ingat aja ya, aku terlalu ingat. Nah, ini sebenarnya ini ulah negara api ini teman-teman, ulah negara api. Lanjut. Orang pilot. Ini apinya muncul dari langit kemudian jatuh ke bawah. Nah, itu seperti ini. Ambrol gitu ya. Yang kedua, ada bola api terbang. Nah, ini juga direkam oleh seorang pilot. Di tengah-tengah terjadinya kebakaran. Lihat. Mana bola apinya? Nah, itu coba Anda perhatikan. Nah, itu yang ada. Mana? dikasih tanda Oh, itu. panah itu. Wah, aku hampir nggak Itu lihat bola- teman-teman. Ini. Bola api ya, bergerak dengan cepat dan tidak satu, ada Kirain bola beberapa salju. bola api juga. Itu kelihatan dari belakang. Bola api. Nah, belakangnya juga ada lagi nih. Muncul 2. Dan bola api ini seperti apa ya? Melesat Melesat begitu berlarian di antara kobaran api. Bisa jadi, Jadi ini bola cosplay api ya. ini seakan-akan Bisa jadi ini cosplay kan, ada ya ribut-ribut di antara malaikat dan naga ya di dalam Bible tuh kan. Ribut-ribut antara malaikat sama naga tuh. Nah, jadi ini sebenarnya bukan cosplay ya. Semacam simulasi. Ya, simulasi peperangan lawan naga. Jadi dikasih nampak dulu, kalian harus segera siap-siap ya kan. Kalau nanti mau perang lawan naga ya, kobaran-kobaran api ini harus berhasil kalian taklukkan. Pas saat sama naga, kalian harus berani untuk menaklukkan api. Nah, ini layaknya apa? Simulator tadi ya. Nah, kita lanjutin. berlarian menyebarkan api kemana-mana dan akhirnya malah membuat sebuah kebakaran yang tambah dahsyat. Wah, ngelihat kayak gini jadi takut masuk kerajaan Bapak nih. Ini aku tanya nih kepada saudara-saudaraku yang di Kristen. Kalian pada nggak takut masuk kerajaan Bapak perang sama naga? Ini aja apinya udah serem. Apalagi nanti di sama naga. Satu lagi. Ya, ini api yang bergerak cepat. Karena kenapa saya katakan cepat, karena ini Serius, teman-teman. yang merekam di atas helikopter dan kecepatan. Aku kayak kembali ke masa ini loh, ke masa zaman HP Nokia gini-gini nih. Atau zaman on the spot. Ingat nggak on the spot? 7 kejadian aneh saat 7 kejadian ya kan. Ini nggak asing ya bang, 6 makhluk aneh, cuma 6 makhluk aneh, 7 bang biar on the spot. Kecepatan pesawat melihat ada benda yang berkelebatan itu dan bentuknya bulat warna kuning, dan ini adalah bola-bola api ya. Apakah itu? Wallahu alam. Yang jelas makhluk-makhluk tentara-tentara Allah Ya. yang memberi hukuman kepada manusia-manusia sombong di Ah, bumi. sombong kalian Allah Amerika. turunkan Sombong. tentara Allah untuk membakar, menghukum, Pus ya. dan luasnya tidak main-main. 72 Ayo loh. Tuh. Tentara Allah ya bang ya. 720 km persegi, bayangkan 700 kilo. Wow, Wow, kilometer gede. persegi. Wilayah seperti Surabaya mana ya, 700, Jawa Tengah lebih ya, 700 kilo ini, hampir Jawa Barat. Kemudian
Ada lagi makhluk. Makhluk ini pasti saling mengklaim, nanti dibilang, wah ini azab dari Tuhan. Misalnya kita agama apa ya, azab dari Tuhan dengan agama masing-masing pasti akan mengklaim itu. Sekarang kan gini, misalnya orang Kristen ngomong, wah ini azab Tuhan Yesus nih. Orang Buddha ngomong, wah ini azab Brahmana. Orang Islam ngomong, wah ini azab Allah nih. Sebenarnya Tuhan ada berapa sih? Aduh, seharusnya kita bermain logika ya, bahwa ini bencana benar. Memang adanya teguran dari Tuhan yang Maha Benar itu. Bahkan dalam Al-Quran dan hadis mengatakan masalah itu bahwa manusia ini melakukan kerusakan di muka bumi ini ya. Nah, banyak hal tentang azab-azab tersebut. Akan tetapi sebenarnya daripada peristiwa ini yang harus kita tahu itu gini. Anggaplah kita berdiri di ranah universal. Bodoh amat agama apa itu. Nah, ini semua ya, mau Kristen, mau Hindu, mau Buddha, mau semua agama. Ini peringatan keras. Pintar-pintar dalam menilai. Coba kalian lihat gini. Coba kalian lihat Gaza. Dengan anak-anak yang belum bersalah, belum melakukan apapun. Apa kesalahan dari Gaza kepada kalian semua? Nggak ada. Agar tapi kalian lihat ribuan nuklir, puluhan rudal ya. Serba dalam huru-hara. Artinya apa? Tuhan yang Maha Benar itu sedang menunjukkan kepada kalian, bukan dalam mode perang pun manusia diberikan kebakaran seperti ini aja merasakan huru-hara seluruh bumi. Bahwa ini adalah bencananya gitu. Seharusnya kalian lebih sadar ketika adanya kekhawatiran terhadap wah kasihan ya mereka yang di Los Angeles, gimana ya kabarnya mereka dalam kebakaran ini. Seharusnya kalian juga berpikir bagaimana saudara-saudara kita yang di Palestina. Ini artinya apa? Tuhan sedang menegur kita. Inilah huru-hara yang akan dirasakan manusia. Tidakkah kalian peduli dengan semua huru-hara yang ada di muka bumi ini? Artinya jangan membangsakan apa. Ya biarin aja lah, kita nggak kena. Orang mereka juga yang kena. Nah kalau kita balik, kalau kita yang kena gimana? Kita akan merasakan huru-hara dan orang nggak peduli sama kita. Artinya ini Tuhan sedang mengingatkan. Woi peduli nih. Lu yang dulunya tertawa. Lu yang dulunya mereka ini kan termasuk Amerika ya. Orang pro Israel. Kalian yang dulunya tertawa melihat penderitaan Palestina. Kalian yang dulunya tertawa melihat anak-anak mati tanpa bersalah. Kalian yang melihat dengan bangganya genosida, pembunuhan kejam di Palestina. Terus kalian membiarkan seakan-akan kalian akan hidup damai. Seakan-akan semuanya akan tenang. Seakan-akan tidak akan terjadi apa-apa buat kalian. Oke, aku titipkan 1 biji ataupun setetes siksaan neraka buat kalian. Puam, diberikan oleh Tuhan. Terjadinya kebakaran tersebut di LA. Hingga kemudian apa yang dirasakan oleh manusia? Wah inilah yang dinamakan huru-hara. Ini ada para berlarian pada evakuasi ya. Ada yang terpisah dari keluarga. Ada yang pokoknya serba dalam huru-hara. Seharusnya saat mereka itu merasakan huru-hara tersebut, mereka bisa membandingkan. Bagaimana ini ya ternyata yang dinamakan huru-hara. Yang dulunya aku hidup tenang dalam rumah, ternyata aku ini harus berlarian. Bahkan makan pun harus menunggu bantuan. Bagaimana saudaraku yang semanusia sama sepertiku, yang mereka bukan binatang, dalam huru-hara yang seperti ini juga. Bahkan mereka lebih parah. Ya, kadang mereka sedang tidur, rudal datang, misil datang membombardir rumah mereka. Kami dalam tidur tenang disentil oleh Tuhan yang Maha Benar tersebut untuk tahu inilah yang dinamakan huru-hara. Nah, ketika antum semua udah ngerasain, kita yang nonton aja bisa merasakan emosional kepanikan yang mereka rasakan. Di mana dukungan kita untuk humanity doang? Artinya apa? Di mana dukungan kita terhadap segala unsur kemanusiaan yang sedang dilanda musibah saat ini. Dengan semua huru-haranya. Di LA huru-hara, di Palestina huru-hara. Itu untuk menjadikan rujukan pembanding terhadap otak kita. Ternyata yang damai pun bisa terjadi huru-hara. Ternyata yang dulunya tertawa bisa 1 detik Tuhan tukarkan untuk menjadi orang yang di dalam huru-hara tersebut. Oke. Seperti kalau misalnya orang Kristen akan mengatakan apa? Kemarin ya, ini viral, ini gara-gara menghina Tuhan di Golden Globe. Nah,
Oke, itu orang Kristen. Orang Islam akan mengatakan ini tentara-tentara Allah, ini jundul-jundullah. Apa tentara-tentara Allah? Memang yaitu api Allah yang ciptakan, air Allah yang ciptakan, apapun Allah ciptakan. Dengan mudahnya Allah perintahkan api untuk memporak-porandakan, ya kan? Dimana juga siapa itu? Trump pernah ngomong apa? Ingin melululantakkan dan meratakan Palestina. Oke, fine. Soal keagamaan itu fine. Oke, saya nggak akan bantah itu. Oke, yang Islam dengan pemahamannya, yang Kristen dengan pemahamannya. Tapi kepada humanity, ya, standar humanity kalian yang sedang disentir, terserah mau kalian yakin Brahmana kah itu, mau kalian yakin itu Buddha kah itu, mau kalian yakin Allah Subhanahu Wa Taala kah itu, mau kalian yakin ini adalah dari Yesus kah itu, bodoh amat, humanity kalian pakai. Kalian yang menonton di TV melihat sebuah kebakaran yang dulu pro Israel ya. Nah, ini kepada yang dulu pro Israel, kalian nonton di TV itu. Begitu kalian nonton di TV, wah, senangnya Israel menang. Gedebum rakyat Palestina merasakan kesedihan tersebut. Di mana udah pure genosida, bukan lagi peperangan. Di mana perang itu kan di antara kemiliteran ya, saling serang benteng kemiliteran lah. Tapi ini tidak, rumah sakit, ya kan, camp pengungsian. Itu untuk menyadarkan diri kalian, oi, ini Palestina loh, humanity, kemanusiaan yang sama seperti kalian. Di mana peduli kalian? Justru Trump mengatakan ingin membumi ratakan Palestina. Nah, hari ini Allah, ya udah nih kalian Amerika jangan terlalu banyak berkoar, hidup dalam kedamaian. Nih, aku kasih setitik aja biar kalian tahu apa itu huru hara. Wah, dikasih huru hara. Ya. Di mana huru hara tersebut, wah, api di mana-mana, ya kan, bencana terjadi buat kalian. Ketika kemudian terjadi, seharusnya kalian bukan berpikir tentang oh ini azab Tuhan Yesus, ataupun berpikir tentang oh ini azab Allah, bukan. Tapi kalian dari berbagai agama manapun yang yang dulunya pro Israel, yang dulunya pro Palestina, sekarang berpikir jernih. Israel manusia, Palestina manusia. Bagaimana kemudian kita membangun satu stigma di mana ini harus damai, bukan harus menang. Stigma sekarang yang salah tentang ini harus menang, salah. Humanity, bro. Ya, begitu banyak anak Palestina hari ini yang tidak bersalah. Mereka bahkan akan kehilangan nyawanya. Bahkan mereka sudah merasakan kehilangan nyawanya. Mereka bermandikan darah. Mereka bermandikan air mata. Udah waktunya kalian buka diri. Ketika Los Angeles ini yang kalian pro, yang ini adalah pro Israel, hari ini Allah bisa buat, hari ini Tuhan bisa buat. Mereka merasakan penderitaan. Kalian hari ini yang menonton, kasihan ya mereka. Loh, mereka manusia karena kalian bisa merasakan emotional humanity tersebut. Sekarang kepada Presiden, kenapa kalian tidak bisa merasakan? Padahal ini teguran daripada Tuhan yang Maha Kuasa tersebut. Ayo, kalian sama-sama manusia. Ketika ada terjadi bencana seperti ini, kalian bisa merasakan emosionalnya. Loh, kenapa Palestina ketika dibantai oleh manusia lain, kalian tidak pernah merasakan yang namanya emosional kemanusiaan tersebut? Kita lanjutkan. Nah, ini kita lanjut lagi. Ini berapa makhluk udah? 3 benda putih bergerak cepat. Wah, sepertinya ini si manis jembatan Ancol. Cepat. Ini juga dimuat di sebuah konten di Amerika. Ini kejadiannya saat api berkobar. Streaking through the sky, some people were saying it looks like a rocket. Nah, coba kita ulangi lagi. Anda lihat itu ada yang bergerak cepat di langit. So you can see putih itu. Apa itu? Ada yang something bergerak streaking cepat through the sky. Some people were saying it looks di atas kobaran api. Ini bukan pesawat ya, bukan helikopter. Oke. Karena dia hanya seperti asap putih yang melesat cepat sekali gerakannya itu, melesat di langit. Wah, serem. Dan ini disaksikan juga oleh beberapa orang yang melihat. like a rocket, others like a drone or a UFO. There's really no explanation to what these things are. They're definitely not helicopters. Kita ulang. There's really no Kita tambah. Wah, like a rocket, others like a drone or a UFO. There's seperti ada mata yang bercahaya, teman-teman. Ya, coba kalian berarti. Nah, seperti ada mata yang bercahaya di sini ya. Sedang menatap bumi. Wah, apakah ini Tamus ya? Ini kalian pernah nonton film Marvel nggak? Aduh, siapa namanya musuh Superman itu? Aku lupa.
yang dia dari larva dari lava dia. Lupa aku. Pokoknya inilah, wah, seperti ada makhluk yang sedang menatap bumi. Ya, dengan mata yang penuh api. Lihat nih, satu matanya gede, satu matanya kecil. Aduh, aku jadi ingat masa. There's really no explanation to what these things are. They're definitely not helicopters. Melesat cepat. Yang Ada yang mengatakan ini benda UFO. Benda apa ini? Yang jelas itu bukan helikopter dan bukan pesawat terbang. Benda ini melesat dengan cepat. You can see something streaking through the sky. Some people were Di atas kota LA yang kebakar itu melesat sebuah benda putih dengan kecepatan tinggi. saying it looks like a rocket, others like a drone Dan ini or a bukan pesawat. UFO. There's really no explanation to what these things are. They're definitely not helicopters. Most of the flights during this whole event were actually Dan dari pihak penerbangan mengatakan itu bukan pesawat. Dilihat dari radar, itu bukan jenis pesawat apapun. Kemudian muncul bayangan hitam. Benda hitam terbang di langit. Nah, ini ada benda terbang di langit. entity or blob or something in the sky appeared over Santa Monica. I made a video Ini terjadi di atas Santa Monica ya, di atas Santa Monica yang kebakaran. recently on this type of black figure that Gerakannya cepat sekali kan, hitam tadi. Dia berbelok dengan cepat. resources. In this next video, a black looking entity Coba kita pelan-pelan gerakannya ini. or blob or something in the sky appeared over Santa Monica. I made a video Nah, itu muncul di situ, dia berbelok dengan recently cepat. on this type of black Nah, ini berbelok dia. figure that was appearing all over. Wah, seperti apa ya gerakannya ya? Yang jelas ini makhluk-makhluk yang belum diketahui dan ini masih di dalam penyelidikan dan belum diketahui Around the apa. world. Ini dilihat juga bayangan hitam ini oleh masyarakat yang direkam ya oleh video amatir. Ini anaknya itu seperti layang-layang katanya. Padahal ini di atas api terbakar, ini nggak mungkin ada layangan ya. Kalau ada layangan ya pasti terbakar ya. Nah, ini bendanya ini di atas hitam bermain-main di atas asap seperti apa itu ya, hitam menari-nari di atas. Nah, itu gerakannya. Apa itu tuh? Ini kalau kita lihat Apa film itu, Harry Dumbledore? Potter itu yang seperti ini kan, mirip. Ini yang di Harry Potter nih, kayak nyasar ke sini nih. Yang Nyasar ke Los Angeles. Nah, ini hitam. Dipikir layangan ini, padahal ini bukan itu layangan. Siapa yang Sepertinya mau orang layangan di tengah-tengah kobaran api terbakar hebat seperti ini. It's not a kite. Kites are not good. Ternyata Kuyang udah go internasional, teman-teman ya. Kuyang. Tahu ya, Kuyang pada tahu ya Kuyang? Nah, Kuyang udah go internasional. Yang bikin kepanasan apa itu Los Angeles adalah Dihah sama Kuyang. Kuyangnya gini, atau dia mau kirim bantuan dari Indonesia, dia pakai jasa Kuyang. Wah, Kuyang sedang atraksi dan menari di atas udara. Ku menari-nari di atas udara, di atas kebakaran Los Angeles. Aye. Dan ini dia bergerak. Be a fire Kemudian ada Aku nggak tahu kasih ilmu kuning. apa ini, teman-teman. bergerak cepat. Benda kuning, benda kuning di atas kota Janur kuning. yang lagi terbakar ini. Coba kita perhatikan. Bukan benda kuning, Bang, yang lebih serem. Sapi janur kuning melengkung di depan mantan. Di depan rumah mantan. Nah, itu paling serem, Bang. It's not a kite. Kites are not gonna fly away. It's moving. this video Nah, ini ada benda kuning here was yang also tiba-tiba posted melesat. with what looks to be a Nah, dari atas itu bergerak fireball in the sky. seperti bola api yang turun ke bumi ya. Jadi ini saya tampilkan lagi. It's not a kite. Kita Kites are not perhatikan. gonna fly away. It's moving. This video Nah, ini lagi bola here api was ya. also posted with Pelan-pelan what kita looks to be a perhatikan. Nah, itu turun langsung menghantam bumi ya.
dari atas langsung menghantam bumi dan menciptakan kobaran api. Wah, Jadi itu yang di ini Mobile Legends itu apa bang. ya? 三 Valir 人 bang. 应该知道 Masya 个 Allah. 错外 Wah, Valirnya ulti teman-teman. Valir ulti. Di luar batas akar manusia. This Nah ini ya, coba kita perhatikan. video here was also posted Nah ini ada benda dari with atas what langit looks to be a share. Nah, Ya, yang itu langsung aku terbakar. heran teman-teman, kalian perhatikan nggak dulu setiap peristiwa ada yang aneh-aneh selalu direkam pakai kamera amatir di tahun 2025 loh, dengan versi kamera dengan resolusi paling bagus. Mau HP kayak manapun, ini bukan lagi era HP NGKD ya teman-teman ya, bukan lagi di era HP poliponik ya, dengan kamera yang jelek. Ini coba deh kalian perhatiin ya. Ini kamera tahun kapan ini model-model kayak gini nih? Ini aduh 2025 loh. Sejelek-jelek apapun kamera Android 1 jutaan aja kameranya udah mengusung. Gua nggak tahu, nggak ngerti lagi. Ini direkam pakai apa nih sehingga patah-patah kayak gini ya. Sekarang mau CCTV manapun, perekamannya udah 4K. 30 fps udah paling kecil. Nggak ada lagi ini dari FPS-nya aja bisa kita bilang 12 fps atau 24 fps udah paling besar. Aku jadi penasaran nih. Itu yang fireball in the sky. Now this does look like a Seperti time bola lapse, so api. this could potentially be a Bola helicopter. Tornado api. Di samping Wah, itu lebih parah, lebih muncul parah. tornado. Ini yang skill malah combo. bikin kebakaran Skill combo tambah teman-teman. hebat. Kalian tahu ada Valir di api, ada Vale ya. Vale itu angin, Elfere of the Wind. Nah, biasanya itu. Suap dia kelar kan tornado tuh. Nah, tornado angin. Ini combo deh, combo sama Valir. Jadi fuap tornado ada apinya. Wah, keren. Ini tornado. Tornado ini malah membawa angin yang dahsyat ya, menari-nari, menyebarkan api begitu Itu ya. api teman-teman. Luar biasa ini kuasa Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu muncul. Kalau dulu masa kita nontonnya di HP NGK ya, pasti ada lagu Oh Tuhanku, aku tidak layak untuk surgamu, tetapi pasti ada lagu itu dulu. Nah, lagu itu yang bikin serem, anak dikutuk jadi pari. Api dari kobaran api muncul di tengah-tengah kobaran api Bilang masa akhirnya menjadi sebuah angin tornado. Ya, itu beberapa tanda-tanda aneh yang muncul di tengah-tengah badai kebakaran ya. Jadi apa yang kita saksikan ini memang benar-benar terjadi. Ya memang benar terjadi, memang ada videonya, memang ada beritanya. Dan apa yang sudah kita saksikan itu hal-hal aneh ya. Wah bang, itu ada yang Ada aneh lagi 7 bang. hal aneh. 7 hal aneh Ada muncul ini, di yang saat di- terjadi bencana kebakaran dahsyat di Los Angeles ini. Elit Amerika, Apakah itu semua? Yang jelas seorang deputi Sheriff Robert kita sebagai muslim percayai adanya makhluk-makhluk di luar Nggak tahu. sana. Fantastic Apalagi Four, yang api itu, ini yang bisa melibatkan kuasa Allah. empat kekuatan temannya. Jadi makhluk apapun Allah bisa Nyedot, utus untuk bisa menghukum manusia lewat hukuman, baik itu banjir, Benar. baik itu api. Yap. Ya, hukuman-hukuman seperti ini sudah ada di Alkitab juga ada, di Al-Quran juga ada. Ya, Iya teman-teman, ini apa lagi nih? Kita ngeliat loh yang di kejadian. dalam Al-Quran Ya. kisah Nabi Ibrahim, Ya, kenapa? Raja Namrud dihukum dengan api. Oh, Al-Anbiya iya, 16. kisah di mana Nabi Ibrahim dihukum oleh Raja Namrud masuk ke dalam tungku dibakar pakai api gitu ya. Tapi apa hubungannya sama ini? Kemudian kisah kaum Samud, Allah menghukum kaum Samud dengan api juga. Ya, Kisah kaum Ad, Allah menghukum kaum Ad dengan api. tuh. Kemudian kisah Nabi Lut, Ya, kaum Sodom. Sodom dan Gomora, Allah juga menghukum dengan api. Iya. Itu di dalam Al-Quran tertulis, bahkan di dalam Bible, Alkitabnya orang Kristen dan Yahudi juga menulis
yaitu kisah Sodom dan Gomora, tertulis di kitab Kejadian. Kemudian kisah Nabi Eli yang menghukum dengan api juga ada. Oh, dengan api semua. Kisah Babel, Gak ada yang hukum Allah pakai mixui. menghukum Raja Babel dengan api juga ada, ditulis di Yesaya. Kemudian Tuhan menampakkan diri dalam bentuk api saat bertemu dengan Nabi Musa, juga ada di dalam kitab Taurat. Ya. Itu adalah kuasa-kuasa Allah yang ditunjukkan, dan Allah juga pernah menghukum manusia lewat api. Dan saat ini kita bisa menyaksikan, Ya bang. bahkan seluruh dunia bisa menyaksikan hebatnya hukuman Allah kepada bangsa Abang ini nggak bawa Amerika. cerita Abraha. Gimana? Abraha juga dulu dihukum pakai api, dibawa oleh burung ababil, dikenain kepala mereka tuh benjol-benjol kena api. Nah, luasnya ini sudah 2 kali luas Gaza yang mereka hancurkan dengan Israel itu. Ya, ini adalah kuasa Allah Subhanahu wa taala. Kita saat ini menyaksikan kuasa Allah yang ditunjukkan di depan mata kita. Jangan nonton kuasa Allah doang. Tobat kita ya bang ya. Suruh mereka tobat, kalian tobat. Tuh mampus tuh. Tuh lihat tuh mereka diazab sama Allah kena api. Kalian mau diazab? Diturunin batu di atas langit. Kena kepala meledak kepala kalian. Kok nggak hujan duren dari atas langit? Wah, bayangin aja. Duren jatuh dari langit dengan kecepatan yang sangat tinggi apa enggak? Aduh, meledak-meledak otak kalian. Lebih bahaya daripada California nih. Maka tidak ada alasan lagi kita tidak mempercayai keberadaan Allah, mempercayai kuasa Allah, mempercayai keagungan Allah. Jadikan ini sebagai hujah, jadikan ini sebagai hakikat bahwasanya manusia itu makhluk yang sangat lemah, makhluk yang sangat kecil. Tidak ada yang perlu disombongkan. Orang-orang artis banyak duit, bisa bangun rumah mewah, uang yang dia kumpulkan bertahun-tahun itu bisa musnah dalam 1 hari atau 1 malam saja. Paginya sudah menjadi puing-puing seperti ini. Ya benar, artis-artis itu bakal punah uangnya dalam sehari kalau dia kalah judi online. Nah, itu pasti, Bang. Nah, kita lihat dulu ya. Nah, kita bisa lihat di sini ya. Oke, kita bawa dari sisi keislaman, boleh. Di mana Tuhan yang Maha Kuasa itu sudah pasti kuasa dalam hal apapun ya. Mau dia memberikan nikmat, mau dia memberikan azab, itu hak kebebasan daripada ketuhanan yang kita nggak bisa kemudian untuk komplain. Gimana kita mau komplain? Ya, orang bumi milik dia, kan gitu. Maka wajarlah adanya teguran untuk kita saat kita udah berlaku tidak adil dan berlaku melupakan bahwa ada lebih maha kuasa daripada kuasanya kita. Dan kuasanya kita pun itu karena Allah. Hingga karena ada kaum yang sombong, misalnya seperti Amerika, Israel, yang mereka menyombongkan diri karena modernitas mereka ataupun teknologi mereka ataupun kemajuan yang mereka dapati, seakan-akan bisa menginjak dunia, seakan-akan mereka bisa menaklukkan dunia. Ingat, bumi itu bukan milik Amerika, bumi itu milik Allah. Kalau Allah ingin selesaikan dalam sehari, itu pun selesai. Kalau Allah ingin ratakan dalam sehari, itu pun bisa rata. Seperti yang dikatakan oleh Trump, ingin meratakan Palestina hari ini. Apa yang dikatakan Trump berbalik kepada mereka sendiri, di mana yang rata adalah California tersebut. Oke, apa Los Angeles? California. Dalam Al-Kabut ayat 22-23, dan kamu sekali tidak dapat melepaskan diri pada azab Allah, baik di bumi maupun di langit. Nah, ya kan, tiba-tiba kalian naik roket, bisa jadi itu di langit kena azab. Nah, kalau udah Allah tentukan bahwa nasib kamu untuk mendapati azab, artinya tidak ada manusia itu yang bisa lari daripada ketentuan Allah. Artinya ketentuan Allah, ditakdirkan kamu dapat rezeki, kamu lari kemanapun untuk tidak cari rezeki, tidur doang dapat juga. Itu kepada yang nikmatnya. Kepada yang buruknya, kamu mau menghindar kemanapun, mau nyari langit selain langit yang diciptakan Allah pun, kamu tetap kena kalau udah ditakdirkan oleh Allah. Nah, dan tidak ada pelindung dan penolongmu bagimu selain Allah. Apa yang mereka tolongkan? Mana modern alat-alat yang udah manusia ciptakan, mobil pemadam, ya kan? Segala teknologi dalam memadamkan api kebakaran, siap siaga bencana, semuanya dibangun oleh manusia. Nyatanya, kalau Allah ingin memang meratakan, di mana teknologi manusia? Di mana kecerdasan manusia? Kalau Allah katakan hancur, maka hancur. Kalau kita ingin mata Allah, tidak ya Allah, kami punya teknologi kami punya kecerdasan kami meneliti ini, kami meneliti itu, kami bisa buat ini, kami bisa buat itu.
untuk menyelamatkan bumi, menyelamatkan segala sesuatu dari bencana ya. Kami bangun tanggul-tanggul untuk menahan banjir. Kami bangun pemadam-madam, posko pemadam dan semuanya untuk menahan semua ini. Enggak bisa. Kalau Allah udah katakan, tidak ada penolong kamu selain aku. Tidak ada penolong kamu selain aku. Mau kecerdasan kayak manapun kau pakai, ini bumi milik aku. Mau aku buat kayak manapun aku bisa. Makanya jangan sombong kau katakan ya, mau meratakan Palestina. Aku ratakan, kau hari ini diem. Mau satu Amerika, jangan Los Angeles doang. Nah itu, untung Tuhan nggak ngomong gitu. Kalau mau digaskan gitu kan. Nah, dan orang-orang yang mengingkari ayat Allah dan pertemuan dengannya. Tuh Los Angeles, orang-orang yang mengingkari ayat Allah semuanya itu isinya tuh. Nah, ya kan? Nah, maka berputus asa dari rahmatku dan mereka itu akan mendapat azab yang pedih. Nah, itu aja di dunia aja udah dibikin kepanikan dengan api yang seperti itu. Apalagi api akhirat yang sakitnya itu di atas Amaterasu. Ya benar, karena di dalam kitab Daqaiqul Akbar, api neraka itu adalah api yang dibakar lagi. Paham nggak maksudnya? Udah api tapi dibakar lagi. Hingga kemudian api itu berwarna hitam. Jadi api neraka itu berwarna hitam. Nah, sama kayak Amaterasunya si Sasuke. Ya, Uchiha, Amaterasunya Uchiha ya. Kalau mereka tuh udah keluarin mata Sharingan, Mangekyo Sharingan. ini konten apa nih? Aduh, kebetulan kita ustadz yang gaul dan wibu ya teman-teman ya. Nah, oke, kita beralih ke Luqman ayat 6 dan 7. Wa minan nasi may yashtari lahwal hadisi liyudilla an sabilillah bighairi ilm wa yattakhidhahu al-huduwa ulaika lahum adzabun muhin. Dan di antara manusia ada yang mempergunakan percakapan kosong untuk menyesatkan manusia dari jalan Allah tanpa ilmu, menjadikan olok-olokan. Benar. Kenapa hari ini mendukung Israel? Kenapa Amerika mendukung Israel? Kenapa beberapa oknum orang Indonesia mendukung Israel sekalipun di depan mata mereka udah terjadi genosida? Anak-anak kecil diserang, rumah sakit diserang, pengungsian diserang, semuanya diserang sama mereka. Tapi tidak terbuka mata mereka karena apa? Israel bangsa yang dipilih. Mereka itu kan bangsa yang dipilih. Apa urusan di tahun 2025 masih tentang bangsa-bangsa yang dipilih? Udah nggak ada urusan teman-teman. Karena itu nubuatan tentang bangsa-bangsa terpilih. Oh, nggak tahu ya, kitab kalian tuh nggak tahu. Kalau Al-Quran langsung bilang, kuciptakan. Allah bilang ya dalam Al-Quran, kucipta kalian itu lelaki dan perempuan, suku-suku dan berbangsa-bangsa agar kalian saling mengenal. Tidak ada perbedaan di mata Allah, semuanya sama. Yang membedakan siapa ibadahnya paling kuat dan siapa yang paling bertakwa kepada Allah. Itu Al-Quran ya. Semua jenis manusia, semua kalangan, semua suku nggak ada yang dibedakan. Nggak tahu di kitab kalian kalau membedakan bahwa Israel itu bangsa terpilih. Kalian berpikir gimana maksudnya bangsa terpilih? Ya. Jadi ibaratnya gini. Disebut kota Medan bukan karena ada orang Batak di dalamnya gitu. Paham maksudnya? Paham maksud diksi saya? Bukan terpandangnya sesuatu. Aduh, aku nggak ngerti cara jelasin kepada kalian untuk buka otak kalian bahwa era-era bangsa terpilih itu dulu berlakunya tuh. Terpilih, bahkan kalau dalam penjabaran Al-Quran, kenapa mereka dipilihkan Tuhan? Karena kebebalan otaknya, bukan karena mereka itu bangsa yang mulia, bukan, karena mereka paling bebal. Di Arab cuma satu nabi, dan cuma satu nabi itu Nabi Muhammad SAW, cuma Nabi Muhammad. Di Yahudi itu, mereka yang keras kepala itu, berbagai macam bentuk nabi dikirimkan. Ada yang mereka bunuh, ada yang mereka fitnah. Ya, sampai ke Nabi Isa alaihissalam mereka rencanakan merencanakan makar penipuan agar itu Nabi Isa alaihissalam bisa dibunuh. Namun Allah selamatkan. Nggak ada lagi urusan dipilih. Yang ada lu manusia, Israel manusia, Amerika manusia. Kalian cukup pikirkan, gua manusia. Coba gua rasain kepedihan mereka. Dibom Israel, anak-anak kecil lagi nyusu sama mama-mamanya, gedebam kena bom. Tiba-tiba dokter lagi ngobatin orang sakit, gedebam rumah sakitnya kena bom. Nggak apa-apa mereka lakuin itu. Mereka itu kan bangsa terpilih. Aduh, manusia, pakai otak kalian. Kita balik, andaikan ya kita balik ini. Bangsa yang terpilihnya adalah orang misalnya nih, orang Israel, bangsa terpilihnya. Ternyata musuh Israel saat ini bukan Palestina, orang kita nih, orang Indonesia nih. Ya, orang Indonesia nih, andaikan nih kita nih, orang Indonesia nih. Di mana deklarasi daripada mereka adalah genosida, bukan lagi tentang perang. Kalau perang, pangkalan militer pasti. Ini nggak diserangnya kita, gedebam.
Apa yang kalian pikirkan? Wah, ini kan dari bangsa yang terpilih ini, ya udahlah, nggak apa-apa lah, tahan aku nuklirnya, tahan aku misilnya, ya kan, selamat masuk kerajaan Bapak. Pakai otak dong, men. Anda bisa ngomong itu, Anda bisa berpendapat itu karena presiden yang serang. Sekarang kalau diserang ke sini, Anda bangun kata, Israel bangsa yang dipilih. Dia kan bangsa yang dipilih, kita nggak boleh melaknat Israel. Tapi rumah sekolah kita hancur di Indonesia, dibom Israel. Yang mau kayak mana? Kan mereka bangsa dipilih. Wah, hancur gereja. Tuh gereja kita hancur lagi tuh, dibom Israel. Ya mau kayak mana? Mereka tuh kan bangsa yang terpilih. Bom! Apa itu camp pengungsian? Anak Anda, apa itu paman Anda, dan semua keluarga Anda ternyata ada di pengungsian dan mati semua, dibom sama Israel. Ya mau kayak mana? Mereka kan bangsa pilihan. Siapapun yang melaknat Israel dilaknat sama Bapak, dilaknat sama tuh. Aduh, men, bisa nggak kalian mikir sih? Aduh. Nggak tahu lah, aku capek sama kalian lah. Kasihan ya Allah. Mereka udah engkau ciptakan pakai otak, tapi gara-gara penipuan manusia di balik yang tertulis oleh manusia, mereka tuh bisa tertipu otaknya ya. Udah lah, gitu aja lah ya reaksi dari saya hari ini ya. Nggak terlalu bisa mengkritisi apapun. Banyak manusia udah nggak pakai otak, dikasih cangkangnya doang. Udah, terima kasih teman-teman. Tetap stay tune bersama saya Ustadz Aman. Saya izin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.